Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anakku. Ya, seperti biasa, sebelum materi ini Bapak jelaskan kepada Ananda semuanya, alangkah baiknya pada malam ini kita awali pembelajaran kita sama-sama dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak Pak, pada malam hari ini materi kita dengan judul akhlak mazmumah dan cara menghindari hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Ya. Sekarang kamu tentu pernah melihat dan mendengar ada orang yang hidupnya berfoya-foya, baik yang ada di lingkungan keluarga kita, di tengah masyarakat, dan di tempat-tempat yang lain. Sekarang pertanyaan Bapak begini. Ya Bu? Wajahnya dikeluarkan Pak. Wajahnya keluarkan ngajar Pak. Ya. Ya, baik anak-anak semuanya. Ya. Sekarang Bapak ingin bertanya kepada kamu. Ya. Silakan Ya Pak. silakan anak-anak Bapak untuk dapat menjawab ya. Tapi sebelum Bapak mengajukan pertanyaan kepada Ananda semuanya, terlebih dahulu Bapak akan mengambil absen. Ya. Oh, Ananda On Sastri hadir pada malam ini. Ananda On Sastri hadir? Tolong dijawab. Ya, hadir Pak. Bu Hadir, apa? Ananda Gusni Sam hadir? Hadir Pak. Ya. Alhamdulillah. Artinya anak-anak Bapak semuanya hadir pada malam hari ini, ya. Alhamdulillah. Semuanya hadir. Ini ada Bapak punya pertanyaan kepada Ananda semua, ya. Ya. Ananda pasti pernah melihat dan mengalami hidup berfoya-foya. Sekarang Bapak ingin tanya, siapa di antara Ananda semuanya yang pernah mengalami hidup berfoya-foya? Silakan Ananda, ada yang ingin menjawab? Yang lain matikan tolong mic-nya Ibu. Ya. Silaturahmi siapa nih? Ya. Ya Pak ya Bu. Silakan Ananda, ada yang bisa menjawab? Siapa yang pernah mengalami hidup berfoya-foya? Ya. Ada yang bisa menjawab? Ananda, ada yang bisa menjawab? Oh, oke. Suaranya Sekarang kalau tidak ada bisa menjawab, bisa nak Ananda mencontohkan orang-orang yang hidupnya berfoya-foya? Silakan. Silakan Ananda. Silakan. Ananda On Sastri bisa memberikan contoh yang konkret tentang hidup berfoya-foya. Ya silakan. Pak, Ya. orang-orang yang selalu berlebih-lebihan dalam kehidupannya. Ya, bagus ya. Ini bagus, pertanyaan bagus sekali. Jadi Ananda semua, materi kita yang berjudul tentang akhlak mazmumah dan cara menghindari hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad, itu memiliki tujuan materi kita ini. Dan inilah perlu Anda pahami secara semuanya.
apa yang menjadi tujuan dari materi kita pada malam hari ini? Satu, Bapak sangat mengharapkan kepada peserta didik pada malam hari ini betul-betul bisa memahami konsep tentang akhlak mazmumah dan cara menghindari hidup berfoya-foya. Yang kedua, Bapak sangat mengharapkan sekali setiap peserta didik itu bisa PowerPoint-nya jalankan, Ya. Pak. PowerPoint-nya jangan Ya. itu dulu terus. ya untuk dapat mengidentifikasikan dari sifat berfoya-foya. Yang ketiga, Bapak sangat mengharapkan sekali peserta didik itu dapat meningkatkan kesadarannya terhadap bagaimana cara menghindari sifat hidup berfoya-foya. Jadi materi kita tentang akhlak mazmumah itu sebenarnya ada 4 persoalan. 1, menghindari sifat hidup berfoya-foya. 2, menghindari sifat riya dan sum'ah. 3, menghindari sifat takabur. 4, menghindari sifat hasad. Baik Ananda semuanya, ya. Kita masuk kepada persoalan yang pertama atau materi pertama yang akan Bapak jelaskan tentang menghindari hidup berfoya-foya. Bapak akan menyampaikan satu ayat Al-Quran yang berkaitan dengan masalah menghindari hidup berfoya-foya. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina iza anfaku lam yusrifu wa lam yaqra'u wa kana baina zalika qawaman. Artinya, dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan, tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Surat Al-Furqan ayat 67. Jadi anak-anak semuanya, jadi sebelum kita memahami cara menghindari hidup berfoya-foya, kita terlebih dahulu harus tahu dan paham apa yang dimaksud dengan hidup berfoya-foya. Jadi yang dimaksud dengan hidup berfoya-foya itu adalah, itu namanya gaya hidup yang fokus terhadap segala sesuatu yang sifatnya kesenangan dan kenikmatan itu bersifat sementara. Ya, bersifat sementara. Jadi artinya begini ya, apapun kesenangan, kenikmatan yang kita lakukan yang sifatnya berfoya-foya di atas dunia ini, itu sifatnya adalah berfoya-foya. Jadi inilah yang dijelaskan di dalam surat Al-Isra ayat 26 dan 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atizal qurba haqqahu wal miskina wa benas sabili wa la tubazzir tabzira innal mubazirina kanu ikwanis syaiton wa kana syaiton li rabbihi kufura. Artinya, sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Jelas ini adalah surah Al-Isra, surah yang ke-17 ayat 26 dan 27. Baik anak-anak semuanya, ya. Setiap akhlak yang mazmumah seperti menghindari hidup berfoya-foya, tentu untuk lebih pahamnya kita kan, tentu harus ada contoh. Karena contoh ini akan mendekati paham kita terhadap materi yang kita sampaikan pada malam hari ini. Ini adalah contoh yang sering kita lihat dan kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Contoh ini ya kan, seseorang mengambil banyak makanan dan minuman pada suatu acara tasyakuran. Ia takut tidak mendapat bagian tanpa sama sekali tidak mempertimbangkan daya tampung perutnya. Akhirnya dia tidak sanggup menghabiskan makanan dan minuman tersebut. Nah, ini adalah contoh. Contoh yang sering kita lihat, sering yang kita saksikan pada acara-acara tasyakuran, pada acara-acara pesta baralek, ya.
Jadi Bapak sangat mengharapkan ya contoh-contoh yang seperti ini Anda dapat pahami bahwasanya kita harus tahu ya dampak negatif dan dampak positif dan akibat daripada perilaku menghindari hidup berfoya-foya. Ada sedikit perbedaan Anda ya tentang menghindari hidup berfoya-foya. Contohnya perilaku israf dan tabzir ya. Ini adalah sebuah istilah yang ada di dalam materi akhlak mazmumah. Israf itu artinya adalah kaitannya lebih luas daripada tabzir. Kalau tabzir ini mendekati kepada persoalan harta. Tapi kalau israf ini artinya berlebih-lebihan. Itu mencakup persoalan makanan, minuman, harta. Makanya pada malam hari ini Bapak contohkan tentang makanan, minuman itu sebenarnya adalah istilah pengertian yang berkaitan dengan perilaku israf. Ya. Kemudian tabzir itu penekanannya adalah kepada harta. Ya. Jadi inilah sedikit perbedaan antara israf dan tabzir. Kita lanjutkan anak-anak semuanya. Ya. Sekarang contoh yang lain lagi. Nah, contoh lagi ini. Contohnya berkata-kata yang tidak penting dan tidak perlu. Baik secara langsung bertemu dengan lawan bicara ataupun melalui media elektronik termasuk media sosial. Nah, ini sangat berguna untuk teknologi kita pada zaman ini ya. Kita memang harus ada etika dan adab berbicara. Kata-kata yang tidak penting yang kita ucapkan, yang tidak perlu dan tidak baik itu pun termasuk contoh perilaku israf dan tabzir. Lain mengerti nak Pak tu? Anak-anak Pak, lain mengerti apa yang saya sampaikan tentang menghindari hidup berfoya-foya? Alhamdulillah. Kita lanjut ya. Iya, kita lanjut lagi. Dampak negatif dan positif dari menghindari hidup berfoya-foya. Ya oke. Kita mau Pak jelaskan ya. Ya satu. Untuk dampak negatif perilaku israf dan tabzir ya. Pertama ya terlalu sibuk mengurusi kebahagiaan dunia dan melalaikan akhirat. Ini banyak sekali terjadi zaman sekarang ini anak Pak ya. Jadi awak kalau lah sibuk mengurusi dunia, otomatis akhirat lalai. Ya, lalai. Jadi ini kita harus hati-hati karena tujuan hidup kita bukan saja di dunia. Tujuan kita adalah hidup untuk akhirat. Ya. Yang kedua menimbulkan sifat iri, dengki dan pamer. Jadi orang-orang yang hidup berfoya-foya itu akan memancing orang-orang yang tidak punya harta, orang-orang yang tidak punya apa-apa akan menimbulkan sifat iri terhadap orang-orang yang menghambur-hamburkan harta atau berfoya-foya dalam kehidupannya. Sayang sekali kan banyak saudara-saudara kita yang miskin, ya kan? Alangkah baiknya harta kita yang berlebih-lebih itu kita sedekahkan, kita infakkan untuk kebutuhan saudara-saudara kita yang miskin. Ya. Kemudian dampak yang ketiganya dapat memicu frustasi apabila hartanya habis. Ini banyak terjadi dalam kehidupan. Awak katunyo kayo na tangonyo sombong na. Kironyo abi ratonyo. Tabaka rubanyo habis ado laya. Oto tabaka, onda tabaka, sepeda tabaka, abi do layo. Abi ratonyo sa dolanyo. Akhirnya apa yang terjadi? Frustasinya, depresinya. Itu adalah dampak negatif dari perilaku israf dan tabzir. Yang keempat, berpotensi menimbulkan sifat kikir. Ini sudah jelas nih. Kalau untuk berfoya ada pitinya. Ya. Kalau untuk yang lainnya kikir untuk masjid, menyumbang sedekah, itu panjang apa ngana tuh. Tapi kalau untuk yang lain-lain dia suka menghambur-hamburkan uang. Baik, kita lanjutkan lagi. Setelah dampak negatifnya tentu kita harus tahu, ya kan?
baca ronyo untuk menghindari sifat israf, tabzir, ya. Satu, perlu Ananda simak baik-baik ya. Lai bersimak kecapa kau Ananda. Baik. Lai, Paon li bersimak kecapa Paon. Insya Allah, Pak. Pak Kurnia. Jangan kecapa lelok ya. Beko inak paham apa yang Pak sampaikan keluar. Lalu bagaimana cara menghindari sifat israf dan tabzir? Satu, ini catat, lihat dengar baik-baik. Membelanjakan harta sesuai dengan skala prioritas kebutuhan. Ini. Jadi, kalau gaji awak sakete, ajan awak banyak-banyak do belanja, tekorak beku. Lah. Tiba di rumah, orang rumah paniang banyak kebutuhan yang perlu yang awak penuhi lai. Atau makanya awak manajemen keuangan itu perlu kita atur agar rumah tangga kita itu tidak tadi keributan. Jadi belanjakanlah harta itu sesuai dengan skala prioritas kebutuhan. Yang patut dibeli, indah ditunda dulu. Itu makasihnya tu anak-anak. Ini paham anak Pak tu. Ya. Yang kedua membiasakan bersedekah. Membiasakan bersedekah dan bantu orang lain. Yang ketiga bergaya hidup sederhana. Jadi masing-masingnya ada. Kalau membelanjakan harta, solusinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau membiasakan bersedekah dengan bantu orang lain, itu bertindak selektif dan terencana. Sedangkan bergaya hidup sederhana, bersikap rendah hati. Kita lanjut ya anak-anak. Oke? Paham semuanya? Sudah mengerti? Insyaallah, Pak. Ada mengerti semuanya? Mudah-mudahan, Pak. Ya, oke. Baik. Jadi ini Pak ingin tanya, ya kan? Ya. Sekarang ini kan terjadi kesenjangan sosial, ya. Sehingga antara orang kaya dengan orang miskin, semakin orang kaya semakin kaya, orang miskin semakin miskin. Ini dampak daripada karena adanya orang-orang tertentu yang hartanya yang sangat difoya-foyakan dan tidak sesuai dengan nilai-nilai keislaman. Coba menurut anak apakah itu sering kamu lihat dalam kenyataan kehidupan sehari-hari? Sering, Pak. Sering ya, banyak. Bahkan di dalam Al-Quran, ya, di dalam Al-Quran itu sangat dibenci sekali. Ya, sangat dibenci sekali orang-orang yang suka berfoya-foya dalam hidupnya. Kenapa? Karena orang-orang seperti itu adalah kawannya setan. Dan sampai anak-anak Pak mengikuti perbuatan setan. Jadi kok dapat apa yang dianjurkan oleh Al-Quran dan hadis tentang cara menghindari sifat israf dan tabzir itu. Baik anak-anak Pak, ya, baik anak-anak Pak semuanya, ya. Masih konsentrasi untuk belajar anak? Masih? Oke, ya. Istirahat udah bunyi. Ya, oke. Ya, sebentar. Sebentar ya anak-anak. Sedikit lagi materi kita akan selesai, ya. Jadi yang perlu Bapak ulang lagi melakukan refleksi dengan masalah sikap hidup berfoya-foya ini. Di dalam agama kita, agama Islam, sangat dibenci orang-orang yang melakukan sifat hidup berfoya-foya. Kenapa? Ya kan? Karena idiko sebantannya anak Pak nak lama idi ete dunia kolo. Lah, akhirat itu lebih abadi lah. Itulah tujuan hidup awak. Jadi untung-untung kau ada rasa kio kau kayo jangan sampai awak menjadi orang-orang yang hidup suka berfoya-foya. Yang kedua, refleksi dari pemateri kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan dengan materi ini kita sebagai peserta didik sebantu apa sendiri, mudah-mudahan semakin meningkat kesadaran kita terhadap sifat berfoya-foya, dampak negatifnya, positifnya, dan tujuannya. Jadi mudah-mudahan ya materi kita pada malam hari ini tentang akhlak mazmumah dan cara menghindari sifat berfoya-foya, sifat riya, sum'ah, takabur dan hasad. Itu mudah-mudahan harus awak jauhi. Kenapa? Karena dampaknya baik terhadap diri kita sendiri, terhadap hubungan dengan masyarakat,
makan hidup dengan Allah Subhanahu wa taala, istilahnya disebut dengan spiritual. Nah, jadi inilah, jadi untuk pertemuan kita yang akan datang anak-anak Pak ya, kita masih ada materi kita tentang akhlak mazmumah, yang tinggal lagi seperti sum'ah, takabur, dan hasad, ya kan? Nah, itu nanti kita buat kelompok diskusinya, ya kan? Bagaimana kita memahami tentang akhlak-akhlak mazmumah yang berkaitan dengan masalah riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Jadi demikianlah materi kita pada malam hari ini. Ya, biasanya setelah Bapak menyampaikan materi pada malam hari ini, kita tutup sama-sama membaca hamdalah. Sama-sama. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.